Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok D. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pendekatan teori belajar konstruktivistik dan implikasinya dalam pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan. Next, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Handayani sebagai moderator dan pemateri keempat. Dan rekan saya Diandina Kirana sebagai pemateri pertama, Andi Nurman Saputra sebagai pemateri kedua, dan Sri Rejeki Yunus sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Materi pertama akan dipaparkan oleh Diandika Kirana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pengertian teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha memulai belajar konstruktivistik. Selanjutnya, tokoh teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik dikembangkan oleh Piaget pada pertengahan abad 20. Piaget berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Pengetahuan tersebut hanya untuk diingat sementara, setelah itu dilupakan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Beberapa pengaruh teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran lebih menghargai pada munculnya pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Kedua, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Ketiga, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin dalam kesatuan kegiatan dalam pembelajaran. Dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Selanjutnya, strategi pembelajaran konstruktivistik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh pendidik untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Ini melibatkan pemilihan metode, teknik, dan alat yang sesuai untuk tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran dapat mencakup penggunaan ceramah, diskusi kelompok, proyek, teknologi, atau metode lainnya untuk mengoptimalkan pemahaman dan retensi informasi oleh siswa. Strategi pembelajaran konstruktivistik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama belajar aktif, kedua belajar mandiri, ketiga belajar kooperatif dan kolaboratif, keempat generatif learning, yang kelima model pembelajaran kognitif. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar konstruktivistik yang dikemukakan oleh Deriver dan Oldan pada tahun 1994. 1. Orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. 2. Elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan ide dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain.
membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 5. Review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubah. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Kelebihannya yaitu berpikir, paham, daya ingat, kemahiran sosial, dan seronok atau menyenangkan. Berpikir artinya, dalam proses pembina pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Faham artinya, dalam proses pembelajaran, murid harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru, sehingga peserta didik akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Daya ingat artinya, pada dasarnya dalam proses belajar murid harus terlibat secara langsung dengan aktif, sehingga mereka akan lebih ingat lebih lama semua konsep yang ada, yakni dengan cara murid melakukan pendekatan membina sendi kefahaman mereka. Dengan cara itu, mereka akan yakin dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Kemahiran sosial artinya, dalam proses belajar kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan guru dan rekam dalam membina pengetahuan baru. Seronok di sini artinya dalam proses belajar yang benar, peserta didik pastinya akan terlibat secara terus-menerus dan semakin lama mereka akan paham, ingat, dan lebih yakin dalam memutuskan sebuah pengetahuan baru apabila peserta didik melakukan interaksi secara sehat dengan guru atau rekan, maka mereka akan berasa seronok dalam belajar atau menyenangkan dalam membina pengetahuan baru. Selanjutnya, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain, kadang guru itu tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalkan, guru tidak pernah memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi, pola pikir peserta didik tidak berkembang. Yang kedua, tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. Pada dasarnya, guru hanya memberi penjelasan saat pembelajaran sehingga peserta didik dituntut untuk hanya memahami saja tanpa terlibat secara langsung dalam aplikasian sebuah situasi baru. Membahas tentang sifat seorang guru, guru seharusnya tidak berperan sebagai orang yang kaku dan harus ditakuti. Guru seharusnya berperan sebagai teman bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam membina pengetahuan baru. Pada dasarnya, guru itu dijadikan sebuah panutan bagi peserta didiknya. Maka dari itu, guru tidak diwajibkan memberi contoh yang negatif kepada peserta didiknya. Kadang ada guru yang memiliki sifat yang buruk, yaitu sering berkata kotor atau kasar di depan peserta didiknya. Itu sangat dilarang dalam aturan etika seorang guru, karena apabila itu dihadapkan pada anak usia sekolah dasar, dan sangat tidak pantas untuk dilakukan. Selanjutnya, apabila peserta didik tidak dilibatkan dalam pembelajaran praktik, maka daya ingat dan pengetahuan peserta didik tidak akan berkembang dengan baik, dan apabila diberi materi baru, pasti materi sebelumnya akan dilupakan. Baik, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang menuntut siswa mengkonstruksi atau menyusun kegiatan belajar dan merubah informasi kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.